Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Darius Antoni dalam mata kuliah e-governance. Pada kesempatan ini, pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang tata kelola e-governance. Di sini kita akan membahas bagaimana cara mengukur kesiapan e-government di Indonesia. Baiklah, untuk cepatnya kita akan memulai saja pada membahas tentang bagaimana tata kelola e-government di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang di sini ada beberapa latar belakangnya, yaitu bagaimana Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengembangkan e-government untuk menghadapi globalisasi, di mana kita untuk bisa berhubungan antara satu negara dan negara yang lain memerlukan suatu sistem informasi yang baik. Nah, di sini makanya kita di Indonesia saat ini lagi gencar-gencarnya dengan mengembangkan e-government di Indonesia. Ini bisa dilihat dengan banyaknya peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang tentang layanan berbasis digital. Salah satunya peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik tadi, dan juga ditambah lagi tentang pemerintahan yang satu data. Nah, di sini dengan adanya sistem e-government menjadikan sebuah harapan baru bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam menangani peningkatan kualitas layanan publik yang berdampak pada tata kelola yang bagus tadi, yang baik tadi. Jadi memang dengan adanya e-government, pemerintah atau juga masyarakat sangat mengharapkan bahwa dapat memiliki dampak positif kepada pelayanan tadi. Nah, namun dalam pelaksanaan terdapat kekurangan seperti kelengkapan standar operasional prosedur, tidak ada koordinasi, atau juga dalam pengembangan e-government di daerah itu suka saling tumpang tindih, kurangnya rencana induk strategis untuk kemajuan pemerintah ke depan, dan juga kurangnya pengawasan terhadap perkembangan perangkat lunak atau aplikasi e-government di daerah-daerah di Indonesia tadi. Nah, pada kesempatan ini memang banyak metode ataupun pendekatan atau teknik dan teori yang dapat digunakan untuk mengukur tata kelola sistem informasi termasuk e-government. Pada kesempatan ini, pada penelitian ini, kita akan menggunakan konsep ataupun pendekatan yang telah dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam Asitipura, yaitu pada tahun 2011, yang terdiri yang memiliki 4 aspek pengukuran untuk mengukur tata kelola e-government di Indonesia tadi. Jadi di sini kita memiliki empat aspek, yaitu satu adalah aspek perencanaan, yang kedua aspek penerapan, yang ketiga adalah aspek pengadaan, dan selanjutnya adalah aspek pengawasan. Nah, di sini adalah kita akan melihat sejauh mana implementasi e-government atau tata kelola e-government dengan melihat dari sudut pandang keempat aspek ini, yaitu aspek perencanaan dan pengorganisasian, aspek pengadaan dan pembangunan, aspek penerapan dan pengelolaan, dan selanjutnya adalah aspek pengawasan dan pengembangan.
Nah, pada penelitian ini, pada slide ini, untuk melakukan pengukuran tata kelola e-government di kota dan kabupaten Indonesia diperlukan suatu metode untuk melakukan pengamatan e-government yang ada, wawancara, angket, dan dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Jadi untuk melakukan penelitian ini, bagaimana kita mengukur tata kelola e-government tadi, kita wajib melakukan wawancara ataupun survei dan juga melihat dokumen-dokumen dan observasi untuk tercapainya tujuan penelitian tadi. Penelitian ini digabungkan melakukan mendapatkan fakta-fakta yang terkait dengan pengembangan model e-government, yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan tata kelola IT di lingkungan pemerintah dan kabupaten. Nah, teknik pengumpulan data. Jadi untuk mengetahui tadi, kita wajib melakukan teknik pengumpulan data, yaitu tahap pertama adalah melakukan peninjauan penelitian sebelumnya. Jadi kita akan melihat bagaimana cara penelitian sebelumnya hasil dari penelitian sebelumnya tentang tata kelola IT tadi. Tahap kedua adalah yaitu tentang wawancara. Jadi menggunakan wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan pandangan dan pendapat dari peserta terkait dengan penggunaan dan juga kemampuan dari e-government tadi. Dan juga yang selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu kuesioner, yaitu dengan cara data yang dikumpulkan melalui literatur review dan wawancara akan digunakan untuk mendukung pengembangan dari e-government yang berbasis tata kelola teknologi informasi. Jadi di sini kita menggunakan teknik survei ya, berdasarkan kriteria ataupun indikator yang telah dikembangkan oleh Kementerian Infocom pada tahun 2011. Nah, jadi di sini kita cuma melakukan clustering saja. Jadi kita mengelompokkan berdasarkan 4 aspek perencanaan, 4 aspek pengukuran tadi: perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga pengembangan tadi. Jadi setelah mendapatkan hasil, maka selanjutnya adalah mengembangkan model ataupun juga grafik-grafik. Kita akan melihat sejauh mana setiap OPD ataupun perangkat daerah tadi siap ataupun dalam mengelola e-government atau teknologi informasi tadi. Nah, ini ada aspek dari perencanaan dan organisasi. Kita bisa lihat ini ini adalah OPD atau perangkat daerah yang ada, ya kan. Kita akan lihat dari hasil kuesioner dengan 10 butir pertanyaan, maka pada grafik presentasi sudah tampak bahwa Badan Pengelolaan Pajak Daerah mendapatkan hasil paling tinggi dari segi penilaian aspek perencanaan dan pengorganisasian dengan nilai 47 dari skala 1 sampai 50. Maka dari itu Badan Pengelolaan Pajak Daerah telah memenuhi dan menjalankan aspek perencanaan dan pengorganisasian dengan baik tadi. Selanjutnya juga yaitu ada aspek presentasi, ada aspek pengadaan dan pembangunan. Jadi kalau hasil dari penelitian ini kita lihat dari kuesioner 5 sampai dari kuesioner dengan 5 butir penyataan, maka pada grafik presentasi sudah tampak bahwa Badan Pengelolaan Pajak Daerah juga mendapatkan hasil yang paling tinggi dari segi penilaian aspek pengadaan dan pembangunan dengan nilai 18 dari skala 1 sampai 25. Maka dari situ Badan Pengelolaan Pajak Daerah juga belum sepenuhnya memenuhi dan menjalankan aspek pengadaan pembangunan dengan baik. Jadi walaupun dia salah satu perangkat daerah yang memiliki nilai paling tinggi, tapi Badan Pengelolaan Pajak ini belum sepenuhnya memenuhi dan menjalankan aspek pengadaan dan pembangunan dengan baik tadi. Selanjutnya adalah
aspek penerapan dan pengelolaan. Nah, di sini juga kalau kita lihat dari hasil penelitian dan pengambilan data dari 5 butir penyataan, maka grafik persentase sudah tampak. Masih Badan Pengelolaan Pajak Daerah kembali mendapatkan hasil paling tinggi dari segi penilaian aspek penerapan dan pengelola dengan nilai 21 sampai dengan nilai 25. Maka dari itu Badan Pengelolaan Pajak telah memenuhi dan menjalankan aspek penerapan pengelolaan dengan baik. Dan aspek yang terakhir adalah aspek pengawasan dan pengembangan. Jadi di sini juga ada perangkat daerah yang baru, yaitu adalah selain Badan Pengelolaan Pajak Daerah, di sini juga terdapat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kembali mendapatkan hasil paling tinggi dari segi penilaian aspek pengawasan dan pengembangan dengan nilai 8 dari 1 sampai 25. Maka dari itu Badan Pengelolaan Pajak dan Dinas Kependudukan belum sepenuhnya memenuhi dan menjalankan aspek pengawasan dan pengembangan dengan baik dari segi pengawasan dan pengembangan tadi. Nah, jadi kesimpulan dari evaluasi dan analisis peranan akuntabilitas untuk tata kelola e-government pada setiap OPD berdasarkan aspek ICT Pura Kemeninfo tahun 2011, yaitu mengelompokkan dengan menggunakan SPSS dan menghasilkan gambaran umum tentang tata kelola e-government pada 19 OPD tersebut. Nah, jadi di sini juga selain menggunakan SPSS, kita juga menggunakan Microsoft Excel dalam pengelolaan datanya. Tingkat aspek tata kelola pada peranan IT e-government pada 19 OPD tersebut menunjukkan saling berkontribusi, di mana masing-masing aspek saling memenuhi, saling mendukung dalam peranan IT dan e-government. Jadi di teman-teman semua, adik-adik semua ataupun mahasiswa bisa kita lihat bahwa isi dari untuk mengetahui isi dari ICT Pura tadi atau aspek-aspeknya tadi bisa di searching di Google, dan pernyataan-pernyataan mudah didapat tentang ICT Pura Kominfo tahun 2011 tadi. Nah, jadi penelitian ini ya dapat saya simpulkan adalah bagaimana kita melihat secara umum dan sederhana tentang tata kelola e-government dan teknologi informasi, baik itu adalah rencana strategis, layanan-layanan berbasis IT pada perangkat daerah di suatu kota dan kabupaten. Jadi kita bisa gampang dengan lihat bahwa hanya ada beberapa perangkat daerah yang memiliki nilai yang paling tinggi, tapi belum sepenuhnya memiliki kriteria yang baik tadi. Nah, jadi demikianlah pertemuan ketiga kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang keempat atau selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi pengetahuan, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman teman-teman mahasiswa dalam pengelolaan e-government di kota dan kabupaten. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.